Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nuwasil darsana wa qira'atana ala kitab Tuhfatus Saniyah bi syarhi muqaddimatil Ajurumiyah. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ma'na kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi, maknanya daripada kata mawdu'an maksudnya bi wad'il arabi an takuna al-alfadhul musta'malatu fil kalam, menjadikan lafaz-lafaz yang digunakan dalam kalam min al-alfadhil lati wada'atha al-arabu, dari lafaz-lafaz yang memang telah diletakkan oleh orang Arab, lidalala ala ma'nan minal ma'ani, diletakkan untuk apa? Untuk menunjukkan makna-makna, untuk menunjukkan atas suatu makna dari makna-makna yang ada. Masalah contohnya kita lihat ini HP-nya nih mau diurusin aja. Bisa deh, nggak bisa lurus. Contohnya hadara, qad wada'aha al-arabu li ma'nan, sungguh kata hadara itu memang telah diletakkan oleh orang Arab, ya, telah dibuat oleh orang Arab li ma'nan, untuk menunjukkan suatu makna. Apa makna hadara? Wa huwa husulul hudur, yaitu adalah adanya kehadiran, fi zamanil madhi, pada waktu yang lampau. Wa kalimatu Muhammad, contohnya kalimat Muhammad, qad wada'ahal arabu li ma'nan, itu diletakkan oleh Arab. Wa huwa dzatu syakhsil musamma bihadzal ism, itu adalah sebuah zat yang diberi nama dengan nama ini. Fa idza qulta hadara Muhammadun, maka jika kamu katakan hadara Muhammadun, takunu qad ista'malta kalimataini, sungguh kamu telah menggunakan dua kata, kullun minhuma mimma wada'ahu al-arab, setiap dari keduanya memang telah diletakkan, digunakan di kalamnya mereka oleh orang Arab. Bi khilafi ma idza takallamta bi kalamin mimma wada'ahu al-ajam kal furs, berbeda dengan umpamanya ketika kamu berbicara tapi kamu menggunakan kalam yang memang telah diletakkan oleh orang ajam, seperti Furs, Turk, Barbar, Al-Faranja, fa innahu la yusamma fi 'urfi ulama'il arabiyyah kalaman, maka semua bahasa ini, kalam yang dikatakan digunakan oleh selain Arab, itu tidak diberi nama kalam fi urfi ulama'il arabiyyah, pada urf ulama bahasa Arab. Ya kayak antum pakai bahasa Indonesia, ini bukan kalam menurut mereka, ya. Menurut ulama al-arabiyyah harus bahasa Arab, intinya gitu ya. Harus bahasa Arab. Demikian juga bahasanya Gupron itu enggak masuk. Baik. Wa in sammahu ahlul lughah al-ukhra kalaman, walaupun kalau kita tinjau dari ahlul lughah yang lainnya, mereka memberi namanya sebagai kalam. Mereka menamai sebagai, ya, kalam. Karena ya memang kita katakan kemarin ahlul lughah itu lebih yatawassaun. Mereka lebih berluas-luas di dalam definisi kalam dibandingkan ahlu nahwi. Naam. Baik. Sebentar, apakah ada tarik? Nah, ada. Lanjut. Amthilatun lil kalamil mustawfi syurut. Contoh untuk kalam yang terpenuhi syarat-syaratnya yang telah berlalu, yang ada 4. Al-jawu sahwun, udara itu sangat sejuk, cerah gitu ya. Udara tidak mungkin cerah, sejuk. Al-bustanu musmirun, al-hilalu sati'un, as-sama'u safiyatun, yudhi'ul qamaru laylan.
yanjahul mujtahidu la yuflihul kasulu la ilaha illallah Muhammadun safwatul mursalin. Nah, ini barakallahu fikum, dia terpenuhi syaratnya. Kenapa? Kita ambil contoh satu, al-bustanu musmirun, karena dia dikatakan, karena dia apa? Dikatakan kalam karena dia lafaz. Karena dia saut mustamil al ba'du huruf hijaiyah. Kemudian dia murakkab min kalimatain. Nah, dari kata bustan dan musmir. Kemudian setelahnya ada mufid. Orang yang mendengarnya paham langsung. Al-bustanu musmirun. Kebun itu berbuah. Kebun berbuah. Pohonnya ini majas nih. Terusnya biwad'il arabi. Enggak mungkin kebun berbuah kan? Yang berbuah pohon. Ya, ini majas. Biwad'il arabi, dengan peletakan orang Arab. Dengan peletakan Arab. Maksudnya ini bustan musmir itu mereka orang Arab biasa menggunakan di kalam mereka dan ma'ruf indalahum menurut mereka. Makanya ini dikatakan kalam. Amsilatun lil lafdil mufrad. Contoh untuk lafaz mufrad Muhammadun Aliyun Ibrahim qama min. Amsilatun lil murakkab ghairul mufid. Ya, amsilah contoh untuk yang murakkab tapi ghairul mufid. Madinatul Iskandariyah. Apa namanya? Madinah itu adalah kota Iskandariyah. Iskandar. Apa Iskandar? Alexander. Tahu nggak? Ini salah satu kota berada di apa Mesir. Berada di Mesir. Makanya ada syekh yang namanya Al-Iskandar. Al-Iskandari. Disebutnya ke Iskandariyah. Bahasa gaul Alexander. Bahasa gaul Alexander. Ada ustadz dulu alumni Mesir. Ya. Dia buat band di Mesir. Ketika belajar di Mesir, mereka buat band. Namanya Alex Band. Wah, Ustaz. Tapi dia sudah tobat dari perkara tersebut. Dia nyatakan tobatnya. Akan tetapi tidak layak didengarkan Ustaznya. Nah, karena tidak paham dia masalah tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian Hadramaut, ini murakkab masjid ya. Pertama murakkab, ini ada isyarah ikhwan di sini contohnya. Madinatul Iskandariyah ini murakkab idhofi. Dia la yufid. Kemudian Abdullah murakkab idhofi juga la yufid. Hadramaut ini murakkab masjid. Murakkab apa? Masjid. Karena yang dimaksud murakkab yang mufid itu murakkab isnadi. Sudah kita katakan kemarin. Lau ansofa an-nas. Nah, ini namanya terkib syartiyah. Belum ada jawabnya. Tidak mufid juga. Lau ansota, lau apa namanya? Ansofa an-nas. Kalau seandainya manusia itu insof, adil. Apa? Kenapa? Ada apa? Idza ja'a syita mahma akhfa al-mura'i intala'atis syams. Ala kulin ini contoh sebenarnya barakallahu fikum untuk murakkab ghairul mufid. Di antaranya apa? Murakkab idhafiyah, kemudian murakkab masjid sama syartiyah, tapi belum ada jawabnya. Paham ya? Dan tidak dipahami jawabnya tanpa ada qarinah sedikit pun ya. Tanpa ada qarinah sedikit pun untuk membantu memahami daripada jawab syaratnya. Memang dia belum ada, bukan yang ditakdirkan, bukan yang dihapus. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan kalam. Silakan itu tabelnya antum baca sendiri aja. Sedikit lagi ya, guys. Masuk annu'ul kalam. Barakallahu fikum, sebenarnya kita katakan bukan annu'ul kalam gitu ya. Ajza. Apa namanya, bagian-bagian daripada kalam, potongan-potongan kalam. Karena kalam itu kalau dikatakan nau atau qism, maka la qasimalah, tidak ada pembagian ya, kecuali terbagi dua sebagaimana yang antum tahu, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Qala wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Wa aqulu qala syarih rahimahullah al-alfadul lati kana al-arab
yasta'milunaha fi kalamihim wa nuqilat ilaina anhum fa nahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina wa naqra'uha fi kutubina wa naktubu biha il ahlina wa asdiqaina la yaqlu wahidun minha an yakuna wahidan min salasati asya'a al ismu wal fi'lu wal harf. Nah, Masya Allah ya, ini syarah beliau ajib gitu ya, lebih berat daripada Tufawusabiyah. Lafat-lafat yang biasa digunakan orang Arab. Nah, ini ada faedah ya. Al-Arab itu boleh kita katakan kana atau kanat. Kana atau kanat. Yasta'milunaha, yang biasa mereka gunakan nih orang Arab. Biasa aja dong. Canda dulu. Yang biasa digunakan oleh orang Arab fi kalamihim, di kalam mereka, wa nuqilat ilaina anhum, yang dinukilkan kepada kami ya, kepada kita, anhum dari orang Arab, fa nahnu natakallamu biha, ya maka apa? Kita juga berbicara dengan kalam tersebut fi muhawaratina, di hiwar-hiwar kita, percakapan kita, pelajaran kita, kita juga membacanya lafaz-lafaz tersebut di dalam kitab-kitab kita. Kita tulis lafaz-lafaz tersebut kepada keluarga kita, teman-teman kita, untuk tulis surat misalkan gitu lah ya. Itu semua kalam, lafaz yang biasa digunakan oleh orang Arab. La yaqlu wahidin minha an yakuna wahidan min salasi asya. Tidak mungkin ya salah satu dari lafaz tersebut itu terlepas dari salah satu dari tiga perkara. Artinya lafaz tersebut yang dia menjadi kalam tidak mungkin terlepas dari salah satu dari tiga perkara ini. Isim atau enggak fi'il atau enggak huruf. Insyaallah jelas ini. Fa'alama isim, adapun isim fil lughah secara bahasa. Nah, sekarang dia mulai merinci supaya tahu sebentar orang kan apa itu isim atau fi'il atau huruf, supaya nanti faedahnya ketika baca kitab dia tahu. Isim secara bahasa, ini secara bahasa, madalla ala musamma, lafaz yang menunjukkan atas suatu yang dinamai, gitu. Secara istilah, wa fi istilahin nahwiyin, secara istilah ulama nahwu, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, kata yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya sendiri. Artinya kata tersebut memang telah menunjukkan suatu makna tanpa butuh yang lainnya, sudah jelas maknanya. Yadhhar ma'nahu walam taqtarin bi zamanin, dan dia tidak terikat dengan waktu, tidak digandengkan dengan waktu. Sebentar, apakah ada hasyiah ini? Contohnya Muhammadun, Aliyun, Rajul, Jamal, Nahar, Tufahatun, Laimunah, Asa. Fa kullu wahidin min hadhil alfat yadullu ala ma'na, semua menunjukkan makna. Walaysa zaman dakhilan fi ma'nahu, dan tidak ada zaman waktu masuk pada maknanya dia, tidak ada. Muhammad lampau, sekarang atau akan datang, lah. Fayakunu isman, maka dia kita katakan adalah isim. Paham kan ya? Nah, ayat hasyiah nomor 1 sama 2 ada? Lucu juga ini. Hasyiah nomor 1, zada Ja'far ibnu Sabir kisman rabian, ini jenis yang keempat katanya dari kalimah sama yang diberi nama dengan khalifah, ayat khalifatul fi'il wa naibuhu fi ma'nahu. Khalifah itu adalah pengganti fi'il ya. Baik sisi maknanya, wa amali amalannya, wa zamani waktunya. Wa arada bihi maksudnya adalah isim fi'il. Ya, baik isim fi'il amr, madhi atau mudhari. Hayhata. Ismana hayhata ba'uda. Maknanya diam. Jangan kita katakan gitu kan. Sah, uskut. Ini kan menggantikan gitu kan. Hadza khirqanil ijma'. Ini khariqul adah ya.
menyelisihi ijma'. Li'anna al-ijma' in aqada ala anna la rabi'a li hadzal aqsam. Karena ijma' telah terbentuk bahwasanya tidak ada yang keempat untuk jenis-jenis ini, tidak ada. Yang nyeleneh ini. Summa inna ma zadahu dakhilun fi awwali thalatha wa huwa al-ism. Kemudian yang beliau tambahkan juga sebenarnya masuk di awal yang ketiga itu. Awal daripada 3 bagian itu adalah isim. Lihat syarah Al-Azhari ma Hasya bin Najah, Masya Allah. Kemudian Hasya nomor 2. Al-asal fil isim al-i'rab wa sarfu. Hukum asal pada isim dia di-i'rab dan ditanwin. Waqad yaji'u ala khilaf dzalik, terkadang dia itu menyelisihi hal tersebut, menyelisihi asal. Li'annahu imma mutamakkinun amkana fil ismiyah. Karena isim itu ada yang namanya mutamakkinun amkan pada ismiyahnya. Wa huwal mu'rabul munsharif. Mutamakkin amkan itu maksudnya artinya dia mu'rab, dapat di-i'rab dan dapat ditanwin. Wa imma mutamakkinun la amkan, dan juga dia bisa mutamakkin tapi la amkan. Berarti apa? Wa huwa ma asbahal fi'la famuni'a an sarf. Dia mu'rab tapi dia menyerupai fi'il, makanya tidak ditanwin. Dia masih mu'rab tapi tidak ditanwin, namanya mutamakkin ghairu amkan, ghairu mungkin ya. Mutamakkin la amkan. Wa imma an yakuna laisa lahu haddun fi tamakkun. Nah, dan juga bisa juga fi'il dia tidak punya sedikit pun bagian dari tamakunnya, fitamakun namanya ya. La yatamakkan wala amkan. Tamam? Bi an asbahal haraf. Ya, maksudnya dengan dia menyerupai huruf fabuniya, maka dia dimamdikan. Kalau mabni ya udah enggak tanwin, artinya tetap dalam keadaan satu aja. Wa sayati dzalika qul insyaallah akan datang seluruhnya. Akan datang. Tsummal ism thalathatul aqsam. Isim itu ada 3 jenis. Muzhar ka Zaid wa Amr, mudmar seperti ana wa anta, mubham seperti hadza wa hadhihi wa nahwu dzalik. Jadi ada yang zahir, ada yang dia sifatnya dhamir, ada yang sifatnya mubham. Mubham sebenarnya min qismi dhamir. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna walhamdulillahi rabbil alamin.